puasa yang tingkatan level tertinggi mungkin puasa ahli ma'rifat adalah puasa dari mengingat, mengenang, melihat, memandang, atau bahkan berpikir atau merasakan segala hal selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukminin, mukminat, dan mustadafin. Bulan Ramadan ini banyak hikmah yang bisa kita pelajari, banyak pelajaran yang bisa kita pelajari. Nah, salah satu pelajaran yang mungkin perlu kita pelajari adalah kita berpuasa. Tapi apakah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa kita ini sama dengan puasa-puasa orang lain atau puasa kita berbeda dengan puasa-puasa orang lain? Oleh karena itu, kali ini kita akan berbincang dengan Habib Syahdu yang telah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum Habib Syahdu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib Syahdu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Dana Mustadafin. Alhamdulillah. Banyak orang berpuasa, tapi puasa itu kan pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, apakah puasa itu memiliki tingkatan atau puasa satu dan yang lainnya sama aja? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kita pahami benar adanya bahwa puasa memang mempunyai tingkatan-tingkatan. Yang pada umumnya orang ketahui bahwa puasa itu mungkin sekedar menjaga diri dari muftirat. Muftirat yang maknanya hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi menjaga diri dari tidak minum, tidak makan, tidak tidur dengan istri, kemudian dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu menjaga di waktu dari semenjak fajar sampai maghrib. Itu yang pada umumnya orang ketahui, dan itu sebenarnya adalah tingkatan yang paling dasar. Tingkatan itu untuk yang masih sifatnya itu sebenarnya untuk melatih. Sementara ada tingkatan yang diharapkan setelahnya, yaitu bahwasannya dia juga bisa puasa dari daya semua panca inderanya. Jadi dia puasa dari memandang pandangan yang tidak layak, melihat hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama, hal-hal yang haram. Jadi menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tidak dibolehkan atau tidak diridhai Allah. Kemudian menjaga pendengaran juga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Jadi menjaga penglihatan dan pendengarannya untuk hal-hal yang positif saja dan yang diridhai oleh Allah. Kemudian juga penciuman, menjaga penciuman dari hal-hal yang baik, yang bau ataupun yang wangi. Makanya di puasa menurut sebagian ulama pakai wewangian pun makruh. Jadi karena itu mempunyai pengaruh bagi jiwa. Kalau yang bau dia itu sebenarnya terasa. Begitupun juga yang wangi, jadi dihindari. Jadi menjaga penciuman hanya untuk hal-hal yang tidak dia itu wangi ataupun tidak itu bau. Kemudian menjaga dari meraba atau menyentuh hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ini identifikasinya bisa sesuai relatif ya, sesuai apa yang orang itu hadapi. Tapi pada intinya menjaga level kedua itu menjaga panca indera. Jadi panca indera dia latih untuk ikut berpuasa juga, sehingga ketika Ramadan itu, ketika sampai Lebaran, dia itu udah bisa berhasil sampai kepada Id, yaitu kembali ke fitrah. Jadi sebenarnya proses penyucian jiwa. Setelah yang panca indera tingkatan kedua adalah puasa atau imsak dari khayal. Imsak itu kan istilahnya menjaga ya. Jadi dia bisa melatih diri untuk mengatur daya imajinasinya. Jadi khayalnya itu bukan hanya dia terbawa dengan apa yang muncul, tapi dia bisa mengontrol khayalnya. Dia hanya bisa berkhayal, imajinasi hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya itu produktif, hal-hal yang sifatnya itu positif.
Dan setelah itu adalah puasa di sisi memori. Jadi dia menjaga, kita kan kalau ada di HP notifikasi aja masih bisa kita kontrol kan, ada yang kita mau lihat, ada yang kita bisa gak lihat ya. Nah ini yang di benak datangnya itu bisa gak kekontrol, jadi apa aja kita ingat, apalagi kalau lagi pas santai gitu semuanya muncul tampil. Nah itu kita harus latihan imsak atau puasa untuk mengesampingkan dari memori-memori ini yang ada memori-memori yang meresahkan, ada memori-memori yang sifatnya mungkin tidak baik, ada dari memori-memori yang istilah ingat orang, gambar orang, kemudian digabungkan sehingga di khayal itu, kalau menurut sebagian ulama sebenarnya yang nyetir khayal adalah memori. Jadi khayal itu bekerja dari memori dulu, zikir dulu. Nah ketika orang di sisi memori zikirnya itu dia latih puasa zikir hanya kepada Allah. Jadi dia latih baik dengan bacaan subhanallah, banyak istighfar, banyak ngaji. Dia melatih memorinya sehingga subconscious alam bawah sadarnya itu suka bekerja dan mengirim notifikasi-notifikasi yang indah. Karena dia banyak bertafakur, dia banyak mengenang hal yang baik, dia mengingat Allah. Dan untuk menopang dengan mengingat Allah dia berzikir baik dengan tasbih atau dengan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau istighfar. Jadi di hari-hari puasanya itu dia isi dengan seperti itu sehingga memorinya by default nantinya itu akan baik alam bawah sadarnya ataupun memorinya dia sendiri refresh dan memberi hal-hal yang baik. Timbal baiknya pun bagus dari alam semesta. Ya, berarti kan memang puasa itu kan adalah mengontrol hawa nafsu untuk tidak makan, tidak minum, kemudian mengontrol hawa nafsu, mengontrol panca indera, kemudian mengontrol imajinasi dan mengontrol memori. Ini, nah apakah ada tingkatan selain ini, selain 4 ini? Ada ya, bahkan bisa dibagi menjadi beberapa, mungkin sampai 3. Tapi setelah level di memori itu yang di puasa, yang dilatih untuk puasa adalah juga fikir. Karena pemikiran dia yang mengkontrol memori. Lalu memori ke khayal atau imajinasi, baru itu ke panca indera. Jadi dari pikirannya dia sudah bisa melatih kontrol. Dia hanya mau berpikir, dia olah pikiran itu kan kalau definisinya ya, kalau menurut para ahli mantik itu gerak akal dari yang maklumat yang diketahui untuk meraih hal yang tidak diketahui. Jadi dia bisa melatih benaknya, mengasah otaknya untuk berpikir hal-hal yang sifatnya misalkan soal alam semesta, soal kehidupan, hal-hal yang sifatnya universal, mengenai fitrah, mengenai ajaran agama, mengenai sholat, mengenai kewajiban-kewajiban yang ada. Sebenarnya bebas itu dia bisa milih dan dia melatih untuk memilih apa yang dia pikir. Karena banyak dari kita ketika seseorang itu belum melatih berpuasa sampai di level pikiran, biasanya terbawa aja dengan apa memori yang muncul, lalu terbawa ke khayalnya, terbawa sampai ke perasaannya. Ketika di alam pikirnya dia bisa melatih kontrol, memang susah sih, pada awalnya susah. Cuman kalau orang bisa melatih, bahkan khususnya di saat-saat dia berpuasa, kan setan katanya dibelenggu. Karena yajri majrad dam, berjalan dengan aliran darah, sementara saat orang lapar aliran darah itu menyempit, hawa nafsu terinjak ya, dan perut terasa lapar, pikiran juga kadang terlatih, kadang teruji dengan emosi, karena orang lapar biasa kadang emosi. Nah itu kalau dia dari level fikirnya dia melatih imsak dan melatih shaum, berpuasa dari pikir untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Jadi sebelum dia dari situ memorinya terkontrol. Karena dia mau mikir, aku kenapa banyak mikirin urusan dunia aja, urusan kerjaan, angan-angan, harapan, kekhawatiran, kesusahan, kekurangan, mikirnya. Tidak, dibalik dia mikir dari yang kelebihan yang dia punya, dan dia mulai melarut di pikirannya untuk memilih satu subjek atau satu soal untuk dia olah di alam pikirnya. Nah itu bakal ngaruh ke setelahnya. Dari alam pikir ini nanti akan mengaruh ketika perasaannya pun sudah melalui proses puasa.
sehingga di dalam hatinya, dalam perasaannya dia tidak mudah merasa resah, jiwanya tidak labil, dan juga dia akan merasakan kedekatan dengan Allah. Yang mana kalau kata dalam hadis qudsi dinyatakan as-saumu li wa ana ujzi bihi, puasa adalah untukku dan aku yang mengganjarnya. Sementara kalau ke dalam hadis itu hasanat amal baik diganjar 10 kali lipat atau bahkan sampai 70 sampai 700. Tapi kalau puasa ganjarannya dari Allah itu diantaranya ketika seseorang itu bisa melatih dia berpuasa sampai ke tingkatan-tingkatan yang selanjutnya. Jadi bukan hanya di permasalahan yang hal-hal yang membatalkan, tapi naik ke panca indera, menjaga panca indera semua, naik ke mengkontrol khayalnya, naik ke mengontrol memori-memorinya, naik ke bahkan memulai imsak dan berpuasa dari sisi pikiran, sehingga perasaannya itu jauh lebih mudah dan juga lebih bisa taqarrub ilallah, lebih bisa mendekat kepada Allah. Puasa yang tingkatan level tertinggi mungkin puasa ahli ma'rifat adalah puasa dari mengingat, mengenang, melihat, memandang, atau bahkan berpikir atau merasakan segala hal selain Allah. Itu puasanya. Cuman itu di level yang paling tinggi. Iya. Ya mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata puasa itu memiliki tingkatan-tingkatan. Sehingga mereka melakukan puasa ini seperti hal yang lumrah, ritual begitu saja. Iya. Nah, untuk bisa kita ini naik level dari yang tadi puasa tingkat dasar, kita hanya menahan lapar dan minum, kemudian kita naik. Nah, ini apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa meningkat tingkat puasa kita ini? Mungkin pertama wawasannya dahulu, ilmunya dulu. Jadi misalkan setelah tahu ini, setelah kita mengenal bahwasanya puasa itu ternyata bertingkat, dan apa yang kita bisa latihan dengan imsak dan berpuasa itu ternyata bukan hanya urusan hal-hal yang membatalkan saja, tapi hal-hal yang membatalkan sisi ruhani puasa. Ada orang misalkan puasa, tapi dia bisa aja mengatai orang lain, mencaci orang lain, menggunjing orang lain. Sebenarnya makanya kalau yang dalam hadis dikatakan dia gak dapat apa-apa kecuali rasa lapar. Dan itu sangat disayangkan. Karena batal. Ruh makna puasanya dia batal. Tetap dengan pemahaman seperti itu, dan kemudian kita mengenal tingkatan-tingkatan tersebut, lalu kita bisa mulai latihan. Jadi setelah yang muftirat, kita di rumah ngaji. Setelah ngaji kita istighfar. Dan ini bukan harus orang di rumah dan juga bukan harus orang di masjid. Lagi di motor jalan antara kerja, pulang kerja atau mau kemana, bisa sambil istighfar. Itu kalau gak istighfar biasanya kan orang sambil berkendaraan ya, nyetirkah atau motor, itu segala macam tuh memori, khayal, pikiran, perasaan terus saja. Nah itu kalau dia mulai latih, bahkan di saat-saat seperti itu jadi berguna. Bahkan perjalanannya juga berguna. Jadi dia gak harus mikirnya itu kalau untuk berpikir, melatih tafakkur, dan melatih untuk berpuasa sisi batin itu, dia harus berada di masjid. Tidak harus. Di mana saja dia bisa latih khususnya ketika dia berpuasa. Kayak Ramadan ini memang kesempatan emas untuk orang melatih itu. Jadi okelah, saya udah bisa gak batal, tapi saya mau meningkatkan. Sekarang saya mau jaga panca indera saya. Nah itu nanti bahkan setelah saatnya buka, orang terlatih. Jadi batinnya itu betul-betul udah meresapi puasa. Ya, jadi mungkin sementara ini orang hanya melatih untuk tidak mau makan dan tidak minum saja. Tapi mereka tidak berusaha untuk melatih panca inderanya. Ya, artinya tingkatan-tingkatan puasa ini. Nah, Habib Syahdu, mungkin poin terakhir, kira-kira di momen puasa bulan suci Ramadan ini apa kiat-kiat khusus atau password supaya kita ini mudah? Mungkin ada zikir tertentu, mungkin ada amalan-amalan tertentu, sehingga kita betul-betul bisa menjaga puasa kita dari hal-hal yang tidak hanya muftirat saja. Masya Allah. Mungkin pada umumnya yang paling luar biasa ya istighfar sama salawat.
bisa memperbanyak istighfar dan juga perbanyak salawat. Karena dari semua zikir mungkin yang tidak ada istilahnya, kalau ada obat ada efek samping, itu dengan dosis tertentu. Istighfar dan salawat itu sampai berapapun aman dan pasti bagusnya. Jadi banyak-banyak astaghfirullah, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad 100 kali, 1000 kali. Apalagi yang lagi berkendaraan, lagi di jalan, itu kalau enaknya itu sebenarnya zikir itu memang paling menolong. Jadi kalau kita mau mengkontrol itu, sebenarnya dengan lidah berzikir ini, mengucapkan zikir, makanya ada bilangan-bilangan tertentu, itu sebenarnya tuning untuk dia sudah bisa bisa dia mengontrol khayalnya, panca inderanya, memorinya, pola pikirnya bisa jauh diperbaiki, sehingga timbal baliknya dari alam ini juga lebih indah. Nah, dengan dibantu dengan zikir atau alhamdulillah, apa saja yang dia rasakan, juga doa itu, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, munna alaina bifakaki raqabatina minan nar, fi man tamunnu alaih, wadkhilna al-jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu. Sama doa-doa mau buka ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, nah jadi mungkin kita ingin mendapatkan pesan terakhir dari Habib Syahdu ini. Bagaimana puasa ini betul-betul kita keluar dari mungkin madrasah puasa atau training dari puasa ini, betul-betul kita sudah kalau dulu mungkin masih sering riba, kalau dulu mungkin masih sering fitnah orang lain, masih. Nah ini bagaimana caranya ini supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif semacam itu? Ya, baiknya mungkin Pak, bisa jadi yang paling efektif adalah dia untuk melihat segala kekurangan dari dirinya. Jadi dia puasa untuk mikirin dan menghakimi orang lain. Tapi ketika orang lain itu muncul, dia harus cepat-cepat sadari kenapa aku harus mikirin menilai orang lain. Dia latihan untuk menilai dirinya dulu. Sehingga apalagi kalau dia bisa buat list apa saja kekurangannya, lalu dia mau latihan puasa dari itu juga. Oh, saya masih suka menggunjing. Oh, saya kadang masih suka orang lain mengajak satu perasaan sama saya terhadap orang yang tidak saya suka. Nah itu segala, oh saya masih kadang suka telat sholat, tidak pada waktunya. Oh kemudian saya juga kurang silaturahmi, mungkin itu bisa satu persatu kekurangannya dia list dan dia mulai memperbaiki. Nanti insya Allah segala rintangan dalam hidupnya akan menjadi mudah. Baik urusan duniawi ataupun ukhrawi, dia akan banyak dimudahkan oleh Allah insya Allah. Khususnya pemirsa DM ya, dan Mustadafin insyaallah diberi rahmah, maghfirah dan juga keluasan oleh Allah dan pengampunan dan juga insyaallah keselamatan dunia akhirat ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Habib Syahdu. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa puasa itu memiliki tingkatan, bukan tidak ada tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah dia hanya menahan lapar dan haus. Kemudian naik ke tingkat berikutnya, dia adalah puasa menjaga panca inderanya. Nah, kemudian naik lagi dia menjaga imajinasinya. Artinya imajinasinya tidak menjadi liar. Ya, kemudian menjaga memorinya. Kemudian tahapan yang berikutnya dia menjaga pikirnya. Kemudian yang tahapan yang berikutnya adalah dia menjaga perasaannya. Dan tingkatan yang terakhir adalah dia inilah tadi disebut dengan tingkatan yang paling tinggi, yaitu puasa dari selain Allah. Bahwa semuanya ini hanya milik Allah dan demi yang dekat kepada Allah. Ya, terima kasih Habib Syahdu. Afwan. Ya, mukminin mukminat dan mustadafin, tadi kita sudah sama-sama menyimak uraian dari Habib Syahdu bahwa ternyata puasa itu memiliki tingkatan-tingkatan. Mungkin selama ini kita hanya merasakan lapar dan haus. Mungkin selama ini kita juga mengontrol untuk tidak marah, untuk tidak mengumpat atau lain sebagainya. Ternyata kita juga dianjurkan oleh agama untuk mengontrol pikiran kita, untuk mengontrol perasaan kita. Nah, itulah hakikat dari puasa. Oleh karena itu,
melalui Ramadan tahun ini, melalui Ramadan kali ini, kita harus mencoba untuk meningkatkan puasa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.